Setiap daerah pasti memiliki keunggulan dalam bidang-bidang tertentu. Keunggulan yang ada tersebut dapat maju dan berkembang jika didukung dengan melakukan berbagai inovasi agar memiliki daya tarik tersendiri. Karanganyar sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah saat ini mengembangkan inovasi baru dengan membentuk klaster, yaitu klaster biofarmaka. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu sentra tanaman biofarmaka yang menyediakan bahan baku jamu tradisional secara melimpah yang tumbuh secara alami maupun dibudidayakan oleh petani, baik perorangan maupun secara berkelompok. Klaster biofarmaka di Kabupaten Karanganyar ini bergerak dalam bidang pembudidayaan dan pemasaran empon-empon atau tanaman obat. Klaster ini menaungi 10 kelompok tani yang meliputi 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Jumantono, Mojogedang, Kerjo, Jatipuro, Jumapolo, dan Ngargoyoso. 6 kecamatan di Kabupaten Karanganyar ini merupakan daerah potensial untuk tanaman biofarmaka seperti kunyit, temulawak, jahe emprit, sambiloto, temu kunci, lengkuas, dan lainnya baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan. Dengan adanya pengembangan dan penguatan klaster biofarmaka ini, diharapkan dapat menjadi klaster unggulan dan menjadi daya dukung dalam peningkatan perekonomian para petani menuju masyarakat yang sejahtera. Oke, dengan keberadaan klaster di Kabupaten Karanganyar ini historisnya adalah karena 3 tahun yang lalu, tepatnya 4 tahun yang lalu, petani ini di Kabupaten Karanganyar yang namanya tanaman empon-empon itu sudah membudidaya. Jadi budidayaan itu tidak hanya dibudidaya, tapi tanaman ini bisa tumbuh secara alami. Ya. Namun demikian pada saat-saat seperti itu, tanaman ini tidak laku dijual, artinya kita jual harga 300 sampai 400 pun pedagang tidak mau membeli. Nah, dengan adanya kelompok di Kabupaten Karanganyar atau dengan adanya Gapotan, karena di Karanganyar itu sendiri setelah terbentuknya kelompok dan Gapotan, di mana Karanganyar ada 17 kecamatan terdiri dari 177 Gapotan dan terdiri dari 1.666 kelompok. Akhirnya dari setiap pertemuan-pertemuan itu adanya suatu permasalahan akhirnya berusaha untuk mengatasi masalah. Salah satunya untuk mengatasi masalah itu diimbau dengan adanya imbauan dari Bupati bahwa di Kabupaten Karanganyar diharapkan tidak sejangkal tanah pun yang tidak bermanfaat. Nah, padahal di Kabupaten Karanganyar itu sendiri yang namanya lahan itu mayoritas lahan kering, kebetulan itu mayoritas lahan tegakan. Nah, di lahan-lahan tegakan itu tidak dapat ditanami secara tanaman pangan, artinya yang produktif. Salah satunya tanaman yang cocok adalah tanaman pon-pon. Dalam hal ini akhirnya ditangkap oleh pemerintah, kemudian khususnya difasilitasi oleh Balitbang Provinsi, kemudian terciptalah klaster biofarmaka. Penguatan klaster biofarmaka ini meliputi berbagai aspek seperti pengelolaan sumber daya, akses permodalan, perluasan jaringan pemasaran, teknologi budidaya, manajemen kelembagaan, sarana prasarana, dan pengawasan. Kabupaten Karanganyar telah bekerja sama dengan beberapa industri besar seperti Borobudur dan Sidomuncul dengan mensuplai hasil panen tanaman obat. Seiring dengan perkembangannya, klaster ini tidak hanya sebagai pelaku budidaya, tetapi diharapkan sebagai pelaku usaha. Untuk itu, dibentuklah koperasi yang menampung dan menangani permasalahan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Salah satu kunci utama keberhasilan SIDA ini adalah bahwa saat ini kelompok atau klaster itu sendiri itu telah memotong beberapa rantai yang terjadi sebelumnya. Kalau zaman sebelum adanya klaster ini, ya, jangankan kelompok Gapotan itu sendiri belum bisa untuk menjual ke pabrikan. Jadi Gapotan itu masih melalui pedagang lokal atau pengepul atau mungkin supplier. Tetapi dengan adanya SIDA maupun seperti ini, akhirnya klaster akan dipercaya oleh pabrikan sehingga menampung dari beberapa kelompok. Nanti klaster itu sendiri bisa menjual langsung secara langsung kepada pabrikan. Kemajuan dalam mengembangkan klaster biofarmaka ini tentunya berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia membantu dalam hal teknologi sarana dan prasarananya, mulai pembudidayaannya hingga pemasarannya. Sedangkan BPPT dan Balitbangda Provinsi Jawa Tengah mengambil peran dalam penguatan jaringan inovasi di bidang fitofarmaka atau obat alam. Dalam pengembangan inovasi daerah ini perlu memperhatikan kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya. Itu
dengan adanya turunnya kepercayaan dari Menristek yang telah memfasilitasi salah satu alat untuk uji coba, bukan alat untuk produksi, Pak ya, agar nanti kita tidak menggunakan ini lagi secara manual. Kalau manual itu satu orang mungkin maksimal hanya 50 kilo dalam waktu 1 hari dengan ongkos 20.000, tetapi dengan adanya alat bantuan dari Menristek, contoh alat teknologi ini nanti diharapkan untuk bisa 1 dibandingkan 10, sehingga kecepatan perputaran kegiatan itu akan hemat biaya, akhirnya diharapkan untuk menambah pendapatan ekonomi. Upaya untuk meningkatkan kualitas tanaman obat yang sesuai dengan standar perusahaan jamu, pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan pembinaan kepada para petani. Dalam hal pengembangan inovasi daerah ini, Menteri Riset dan Teknologi dan pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan kesepakatan untuk mensinergikan program kegiatan, kemampuan, peran dan fungsi para pihak untuk saling membantu dalam pelaksanaan pembangunan. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil riset, ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Baik, dengan adanya penandatanganan kesepakatan untuk pengembangan sistem inovasi daerah, kita berharap bahwa perekonomian daerah bisa berkembang dengan baik, di mana kelompok-kelompok tani atau sentra-sentra seperti sentra yang berkaitan dengan kacang tanah, yang berkaitan dengan sentra industri masyarakat ataupun jamu atau biofarma mampu mendatangkan sentuhan teknologi sehingga kualitas dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat bisa dijual ke industri yang lebih besar atau bisa meningkatkan daya saing dari produksi masyarakat itu sendiri. Dan ini merupakan satu upaya kita memberikan sentuhan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya tentang SIDA ini saya menyambut baik dan sangat saya setuju, karena sistem inovasi daerah ini menjadi sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan, apalagi sinkronisasi antara pusat dalam halnya Menristek, daerah itu provinsi dan kabupaten kota. Kalau ini disinkronkan, itu akan memperoleh daya yang sangat kuat di dalam rangka penerapan teknologi tepat guna. Dengan demikian, maka nanti petani akan memperoleh keringanan dari adanya terapan teknologi. Kosnya menjadi rendah, nilai tukar petani menjadi tinggi. Ini penting dan ini sangat saya matur nuwun, terima kasih kepada Bapak Menristek yang mencanangkan SIDA hari ini di Desa Bayas, Kecamatan Sumantono, Kabupaten Karanganyar ini. Saya berharap kesepakatan dan MOU yang telah disepakati ini, para bupati, wali kota yang tadi sudah MOU, benar-benar ditindaklanjuti, karena ini manfaatnya sangat besar, sinkron dengan konsep Bali Desa, bangun desa, sehingga potensi-potensi yang ada di Jawa Tengah ini dengan SIDA ini semakin akan tumbuh dengan baik karena didukung inovasi teknologi. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur, karena dengan sistem SIDA yang saat ini berarti yang terpenting di sini adalah bagaimana kita akselerasi percepatan bagaimana masyarakat kita untuk mempercepat juga bagaimana kesejahteraan masyarakat dengan sistem inovasi daerah yang sangat luar biasa. Dan yang terpenting bagaimana pengolahannya cepat, juga pemberdaya gunaannya cepat, kesemuanya nanti yang kemarin kalian sama manual, tentunya masyarakat sekarang lebih cepat dan tentunya membuat semangat masyarakat Kabupaten Karanganyar dalam segala hal yang dinamakan percepatan untuk ekonomi selanjutnya.